Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Pondok Pesantren Laroe Banifida. Terus yang terhormat guru-guru saya, guru MTS, guru MA Al-Quran Laroe Banifida, dan juga yang terhormat juga pada keluarga saya yang ada di rumah. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang peta imajinasi saya yang berjudul riba. Jadi riba menurut bahasa ini adalah tambahan, jadi sebuah tambahan. Nah, menurut istilah fikih, menurut syarak itu kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti rugi atau imbalan. Jadi maksudnya di sini itu meminjamkan sesuatu dengan meminta tambahan atau bunga, minta tambahan saat dikembalikan. Dan biasanya itu tambahan ini diminta oleh pihak yang meminjamkan atau rentenir dan disetujui oleh peminjam. Lanjut. Dan biasanya peminjam ini saat dalam keadaan gawat, genting, contohnya misalnya dia ingin membuat suatu usaha atau membuat suatu usaha itu kan biasanya membutuhkan modal yang lumayan banyak, jadi ya meminjam atau ya pinjam. Nah, contohnya itu si A ini pinjam ke si B itu 1 juta. Nah pas mengembalikan pinjaman itu dibayar dengan 1.200.000 rupiah. Jadi 200 ribunya itu yang disebut dengan riba. Lanjut. Deres Muhammad Hatta membedakan riba dengan rente atau bunga. Jadi riba itu tambahannya itu bersifat konsumtif atau untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Nah, terus kalau bunga itu tambahnya itu bersifat produktif atau untuk usaha. Itu kayak lanjut tentang hukum riba. Jadi hukum riba ini sudah ada pada firman Allah. Love you. Surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, yang kedua itu pada surat ketiga yaitu surat Al-Imran ayat 130. Nah, maksudnya dalam surat Al-Imran ayat 130 ini itu jika kita melakukan riba itu dapat menimbulkan permusuhan batin. Dan yang kedua itu dapat menimbulkan mental pemboros dan malas. Jadi si pemberi pinjaman atau rentenir aja. Jadi rentenir ini itu bisa menjadi mental pemboros dan dia tuh malas karena dia hanya mengharapkan uang yang menunggu uang yang dikembalikan lagi. Nah, terus itu riba ini juga salah satu bentuk penjajahan. Oke, lanjut macam-macam riba. Jadi macam-macam riba itu menjadi dua. Yang pertama ada riba nasi'ah dan riba fadli. Jadi riba nasi'ah itu yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran utang. Jadi itu. Terus hukumnya itu haram. Nah, yang kedua ini adalah riba fadli atau riba yang samar. Yaitu riba ini tuh terjadi karena adanya tambahan dalam jual beli. Nah, riba fadli ini hukumnya itu haram. Jadi haram itu untuk mencegah timbulnya riba nasi'ah. Jadi kita itu kalau kita lanjutkan tuh bisa timbulnya riba nasi'ah. Kita lanjut tentang manfaat diharamkannya riba. Jadi ada manfaat bagi rentenir atau peminjam uang dan
yang meminjam. Jadi manfaat untuk rentenir yaitu selamat dari sifat serakah, terus yang kedua itu selamat dari sifat malas, terus yang ketiga itu terhindar dari sifat pemerasan terhadap orang peminjam uang. Terus manfaat bagi peminjam uang yaitu selamat dari pemerasan dari rentenir. Selamat dari pemerasan yang dilakukan oleh rentenir. Terus peminjam uang ini jika dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan tenang. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu tentang hikmah. Yang pertama itu kita itu dapat berhati-hati saat melakukan transaksi agar jangan tercampur riba. Terus yang kedua itu menolak pemberian tambahan. Jadi misalnya kita memberi pinjaman kepada orang lain, terus orang itu mau mengembalikan pinjaman. Nah terus si peminjam ini mengembalikan dengan tambahan. Nah kita itu harusnya menolaknya. Terus yang ketiga itu ikut berpartisipasi pada setiap usaha untuk menghidupkan perekonomian Islam yang bebas dari riba. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.